Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Singham 2. Film yang dirilis tahun 2013 ini disutradarai oleh Hari dan dibintangi oleh Surya Sivakumar, Anushka Sethi, dan Hansika Motwani. Singham 2 merupakan sequel dari Singham sebelumnya yang berkisah tentang seorang polisi yang penuh integritas dan tidak kenal rasa takut dalam membasmi mafia dan kejahatan. Penasaran seperti apa cerita film ini guys? Nah makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan Singham sedang memata-matai penyelundupan senjata di wilayah Tuticorin. Singham menghubungi kepolisian di wilayah tersebut untuk melaporkan aktivitas ilegal itu. Tetapi polisi ternyata sudah bekerja sama dengan para penyelundup itu. Alhasil para mafia tadi mengetahui keberadaan Singham. Perkelahian antara Singham dan para mafia tidak terelakkan. Meskipun demikian, Singham tidak terkalahkan dalam perkelahian ini. Bos mafia yang bernama Bai marah besar karena bisnisnya terganggu. Ia kemudian memukuli anak buahnya yang dianggap tidak becus bekerja. Mereka kemudian menuduh bahwa pelaku penggagalan penyelundupan senjata itu adalah salah seorang dari mereka yang bernama David. David kemudian ditangkap dan dibunuh. Mayatnya dibuang ke laut. Suatu malam seorang siswi bernama Satya menyelinap masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Ia memotret soal-soal ujian. Keesokan paginya, kepala sekolah memanggil seorang penjaga sekolah yang bernama Susai untuk melacak siapa pelakunya. Tetapi meskipun dengan bantuan anjing pelacak, Susai tetap gagal menemukan pelaku itu. Kepala sekolah kemudian memanggil seorang guru bernama Singham untuk menemukan siapa pelaku pencurian soal tersebut. Setelah melakukan investigasi, Singham menemukan lensa kontak yang terjatuh di bawah meja. Ia kemudian memanggil Satya, siswi yang paling pintar di sekolah itu. Singham mengetahui jika Satya adalah pelakunya karena sebelumnya Satya tidak pernah memakai kacamata di sekolah. Ia selalu menggunakan lensa kontak untuk membantu penglihatannya. Singham bahkan sudah mengecek struk pembelian lensa kontak di salah satu optik dan pembelian itu atas nama Satya. Satya tidak bisa mengelak, ia kemudian mengakui perbuatannya. Satya berdalih bahwa ia melakukan itu untuk menolong teman-temannya yang lain agar temannya tidak gagal dalam ujian. Keesokan harinya, saat upacara bendera, guru Singham kembali datang ke sekolah. Ia memanggil Satya ke depan siswa dan guru. Setelah itu, Singham memberikan kejutan dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Satya. Kebetulan Satya berulang tahun hari itu. Singham ternyata memilih memaafkan Satya karena ia ingin memberikan kesempatan kedua kepadanya. Lagi pula, sejatinya Satya adalah gadis yang baik. Setelah kejadian itu, Satya kagum dengan sifat Singham. Sir, துரசிங்க எப்படி இருக்கீங்க? டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடக்கிற சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரியணும் சார். அதனால Setelah mengundurkan diri sebagai asisten komisaris polisi di kota Chennai, Singham ternyata kembali ke distrik Tuticorin dan menyamar menjadi seorang guru NCC atau guru yang melatih siswa menengah atas untuk menjadi calon perwira polisi. Menteri Dalam Negeri menelpon Singham. Dalam percakapan keduanya terungkap fakta mengejutkan. Di film Singham 1, tepatnya di bagian ending film, Singham dan Kavya pulang ke kampung sekaligus mengurus rencana pernikahan. Ternyata di sequel lanjutan ini disebutkan jika ayah Singham mendadak menolak pernikahan Singham. Padahal di awal film, justru sang ayah yang datang ke rumah orang tua Kavya untuk membicarakan rencana pernikahan. Konon katanya saat ini sang ayah menolak pernikahan itu karena ia tidak terima jika Singham mengundurkan diri sebagai asisten komisaris polisi di kota Chennai.
Mendengar berita itu, menteri turut bersimpati atas apa yang terjadi kepada Singgam. Tetapi Singgam mengatakan bahwa hubungan ia dan Kavya tetap baik seperti dulu kala. Orang tua siswa datang ke sekolah saat upacara bendera. Ia membawa beberapa preman untuk menghajar guru yang berani memukul anaknya. Singgam memukuli semua preman tadi. Singgam memaksa orang tua siswa ini untuk meminta maaf. Ketika terjadi perkelahian antara guru dan orang tua siswa, siswi yang bernama Satya menelpon polisi. Ia takut jika guru Singgam kalah dalam duel. Polisi kemudian berdatangan dan tindakan Satya ini dipuji oleh Singgam. Perlahan Satya mulai kagum dan jatuh cinta kepada gurunya yang bernama Singgam. Kavya bermukim di kota Chennai. Ia datang ke distrik Tuticorin untuk menemui Singgam di sekolah. Keduanya melepas rindu dengan ngobrol sebentar. Setelah itu, Kavya pulang. Singgam juga melakukan hal yang sama. Jika ia rindu, maka Singgam akan terbang ke kota Chennai untuk bertemu dengan Kavya. Ada seorang mafia bernama Denny. Ia adalah mafia kelas internasional dan diburu oleh beberapa negara. Tetapi hingga saat ini Denny belum pernah tertangkap polisi karena ia menghabiskan sebagian waktunya berlayar di perairan internasional. Denny adalah mafia yang memasok narkoba ke India melalui perairan di distrik Tuticorin. Singgam kembali mengintai aksi penyelundupan di wilayah Tuticorin. Penyelundupan itu ternyata tidak hanya senjata api, tetapi juga narkoba. Dan aksi itu melibatkan bos mafia yang bernama Bai dan anak buahnya yang bernama Sagayam. Singgam memotret aktivitas itu, tetapi ia belum mau menangkap mereka karena Singgam perlu bukti lebih banyak agar bisa menangkap mafia lain yang bekerja sama dengan Bai. Satya bersandiwara dan menelpon Singgam. Ia mengatakan bahwa dirinya diculik. Singgam segera menghubungi polisi dan bergegas menuju ke TKP yang disebutkan oleh Satya. Setibanya di tempat itu, Singgam mengetahui jika Satya berbohong. Ternyata Satya mengerjai Singgam. Satya melakukan itu agar bisa berduaan dengan Singgam. Setelah itu, Satya menembak gurunya dengan berkata, "Aku melakukan ini karena ingin mengatakan bahwa aku mencintaimu, Pak." Singgam membalas cinta Satya dengan menamparnya. Ia tidak mau Satya bermain-main dengan kata penculikan. Dan Singgam juga menganggap cinta murid kepada guru adalah sebuah aib. Karena Singgam sejatinya menganggap Satya seperti anaknya sendiri. Setelah itu polisi berdatangan untuk menutupi kebohongan Satya. Singgam mengatakan bahwa penculiknya telah melarikan diri saat polisi tiba dan mereka membawa kabur kalung Satya. Agar ucapan Singgam dipercayai oleh para polisi, Singgam menyita kalung Satya. எந்த தைரியத்துல என் வீட்டு பொண்ணு மேல கை வச்சிருக்கானவ கண்டிப்பா அவங்க அவன் கைய கால வெட்டி கண்டெய்னர்ல ஏத்தி Paman Satya yang bernama Tagaraj adalah seorang pengusaha yang tajir melintir di kota Tuticorin. Mendengar kabar bahwa guru Singgam berhasil menyelamatkan keponakannya, ia mengundang Singgam ke sebuah kapal dan berterima kasih kepadanya. Tagaraj akhirnya menyadari jika Singgam dulunya adalah seorang mantan asisten komisaris polisi di kota Chennai. Satya terlihat senang dengan kehadiran Singgam. Ia semakin tergila-gila dengannya dan sebaliknya, Singgam tidak senang ditaksir oleh muridnya sendiri. Hari itu hari Valentine, Satya datang ke sekolah tanpa menggunakan seragam. Ia memberikan bunga kepada Singgam. Satya kemudian berkata, "Karena aku tidak memakai seragam sekolah, boleh dong Pak aku jatuh cinta kepada Bapak?" Setelah mengatakan itu, Satya pergi meninggalkan Singgam dengan perasaan yang berbunga-bunga. Sedangkan Singgam, ia justru terlihat kesal. Sagayam bertengkar dengan seorang mafia. Ia dicaci maki dan dihina kastanya. Sagayam tidak terima. Ia membalas hinaan itu dengan menculik putri mafia tersebut. Bos mafia ini marah. Ia membuat kericuhan dan membunuh anak buah Sagayam. Ia mengancam akan membuat kerusuhan yang lebih besar jika putrinya tidak dikembalikan. Kericuhan antara dua belah pihak ini semakin meluas di kota Tuticorin. Polisi kewalahan untuk membendung aksi tersebut. Singgam akhirnya turun tangan.
Ia kembali mengenakan seragam polisinya dan ternyata selama ini Singgam hanya menyamar menjadi seorang guru untuk menyelidiki kasus penyelundupan di distrik Tuticorin. Langkah pertama yang dilakukan Singgam adalah dengan menangkap teman-teman Sagayam yang bersembunyi di sebuah hotel. Dari keterangan mereka, Singgam menemukan persembunyian Sagayam di sebuah pulau. Setelah itu, Singgam menyergap Sagayam dan berhasil menyelamatkan putri mafia tadi. காலையிலிருந்து வயிற்றுல நெருப்பு கட்டிட்டு. ரெண்டு சமூகத்தோட ஜாதி வெறி தானே சார்? இல்ல. Media heboh memberitakan kembalinya Singgam sebagai seorang polisi. Mereka juga memberitakan aksi heroik Singgam ketika menyelamatkan penculikan yang dilakukan oleh Sagayam. Kavya mengetahui berita tersebut. Ia terlihat begitu gembira dan segera memberitahu kabar itu kepada ayahnya. Tidak hanya Kavya dan ayahnya, ayah Singgam juga mengetahui berita ini dan ia terlihat bahagia. Ayah Singgam akhirnya mau berbicara kepada Singgam anaknya melalui telepon. Padahal sebelumnya mereka sempat tidak saling bicara. எல்லாம் +1 +2 ஒரு பையகிட்ட லைசென்ஸ் இல்ல என்ன சரிச்சு ஓடிட்டு இருக்கானுவ ஆனா இந்த ஒரு ஸ்டோர் போட டிஎஸ்பி கிட்டே வந்து டீலிங் பேசி Satya mendatangi Singgam. Ia mengatakan bahwa Singgam saat ini bukan lagi gurunya. Dengan demikian, Satya akan lebih gencar untuk mengejar cinta Singgam. Seperti biasa, Singgam tidak pernah merespon perasaan Satya. Hari itu, Singgam sedang melakukan razia. Ia melihat sebuah mobil yang melaju kencang melintas di hadapannya. Singgam mengejar mobil itu dan ternyata pengemudinya adalah paman Satya yang bernama Tagaraj. Ia kemudian membuntuti mobil Tagaraj dan pada akhirnya Singgam mengetahui jika Tagaraj mempekerjakan mafia yang bernama Bai. Sagayam juga ada di sana. Entah kenapa ia dibebaskan, padahal sebelumnya Sagayam sempat tertangkap karena melakukan aksi penculikan. Yes, Danny. I'll be in Tuticorin by evening. Sagayam will be there to receive. Tagaraj meresmikan hotel barunya. Ia mengundang kepala komisaris polisi dan bos mafia internasional yang bernama Denny agar hadir di pestanya. Denny dijemput oleh anak buah Bai yang bernama Sagayam. Ketika Sagayam menjemput Denny di pantai, Singgam menangkap mereka. Singgam mengetahui keberadaan Sagayam dan Denny melalui mata-matanya. Saat menangkap Denny, Singgam bahkan menampar pria itu karena Denny berani melawan kata-kata Singgam. Singgam awalnya tidak mengetahui jika Denny adalah seorang bos mafia internasional. Ketika Tagaraj mengetahui jika Denny tertangkap, ia meminta bantuan kepala komisaris polisi agar membebaskan Denny. Kepala komisaris polisi kemudian menelpon Singgam dan memintanya untuk membebaskan Denny. Tetapi Singgam tetap bersikeras agar Denny diproses secara hukum. Karena komisaris polisi ngotot ingin membebaskan Denny, Singgam mulai curiga. Ia kemudian memeriksa database Denny dan Singgam akhirnya mengetahui jika Denny ternyata adalah gembong narkoba dan bos mafia internasional. Denny dan Sagayam ditahan di kantor polisi. Malam harinya, ketika Singgam sedang keluar untuk menemui komisaris polisi, anak buah Bai datang menyerang. Mereka meledakkan kantor polisi dan membebaskan Sagayam dan Denny. Denny bahkan menikam seorang polisi. Beruntung, polisi itu berhasil selamat dari maut. Singgam mengetahui jika kantor polisinya diserang oleh anak buah Bai. Ia segera bergegas ke kantor polisi. Tetapi ketika Singgam tiba di sana, ia menemukan kantor polisi itu hancur berantakan. Sedangkan Denny dan Sagayam melarikan diri menggunakan sebuah kapal. Singgam berusaha mengejar Denny dan Sagayam. Ia meminta bantuan angkatan laut untuk mengejar mereka. Tetapi permintaan Singgam ditolak karena Singgam bukan atasan mereka. Singgam kemudian memilih mendatangi Bai dan mengancamnya. Ia berkata bahwa pekerjaan polisi baginya seperti sebuah ibadah dan kantor polisi adalah kuilnya. Jika ada orang yang berani menyerang kantor polisi dan menghancurkannya, itu artinya orang-orang tersebut menghancurkan kuil Singgam. Dan Singgam tidak akan memaafkan orang-orang seperti ini. Bai mengancam balik. Ia berkata bahwa Denny ibaratkan sebuah peledak. Jika Singgam berani menyentuhnya, maka Singgam akan hancur berkeping-keping. Singgam mendatangi menteri. Ia mengusulkan agar dibentuk tim khusus untuk menangani para mafia ini. Tim ini dinamakan Operation D yang beranggotakan polisi dengan integritas dan tidak kenal rasa takut. Sang menteri setuju. Sejak terbentuknya Operation D, para mafia di distrik Tuticorin tidak berani macam-macam. Aksi mereka selalu dihentikan oleh Singgam dan para polisi yang bergabung dalam Operation D ini. இங்க எதுக்கு வந்த? கொஞ்ச நாளா நான் உங்களை பார்க்க
Satya menemui Singgam dan meminta kembali kalung yang pernah Singgam sita ketika kasus penculikan. Kavya justru datang ke sana. Ia mengetahui jika Satya bertemu Singgam. Kavya cemburu dan ia marah-marah, tetapi Singgam berusaha untuk menjelaskan bahwa Satya hanyalah mantan muridnya, tidak lebih. Bai menyewa pembunuh bayaran yang bernama Chili untuk menghabisi Singgam. Pembunuh ini mengintai Singgam di rumahnya. Ia membidik dari kejauhan, kemudian melepaskan tembakan. Tetapi naas, orang yang ditembak bukanlah Singgam, melainkan teman Singgam yang bernama Raffi. Sekalipun tertembak, nyawa Raffi berhasil tertolong. Singgam kemudian mengejar pelaku dan berhasil menembak kakinya. Chili terdesak, tetapi sejurus kemudian Chili ditabrak oleh anak buah Bai hingga tewas. Mereka tidak mau Chili buka mulut jika ia tertangkap hidup-hidup. Karena itulah Chili dihabisi. Kavya mendatangi Satya. Ia meminta Satya menjauh dari Singgam kekasihnya. Satya bersikeras. Ia akan terus mengejar cinta Singgam. Satya bahkan mengatakan bahwa Kavya adalah wanita murahan. Satya mengatakan ini karena ia mengira jika Kavya dibayar Singgam untuk bersandiwara seolah-olah Kavya adalah kekasihnya supaya Satya berhenti mengejar cinta Singgam. Kavya tidak terima dikatakan sebagai wanita murahan. Ia melapor kepada kekasihnya Singgam. Singgam datang dan memarahi Satya. Singgam kemudian mengatakan bahwa ia sudah berpacaran dengan Kavya selama 2 tahun dan ia sangat mencintai Kavya. Satya menyesal telah berkata kasar kepada Kavya. Ia kemudian meminta maaf. Setelahnya Satya menangis ketika mengetahui betapa besar cinta Singgam kepada Kavya. Is realizing I'm dead? சார் தங்கராஜ் பைக்கு ஃபோன் பண்றாரு சார். Polisi anggota Operation D menyadap pembicaraan telepon Tagaraj. Mereka mengetahui jika Tagaraj akan menemui Bai di suatu tempat dengan menggunakan sebuah kapal. Singgam membuntuti mereka dan berusaha menebak apa langkah mereka selanjutnya. Tetapi ia tidak mendapatkan informasi penting karena Singgam tidak bisa mendengar percakapan mereka dari kejauhan. Sebenarnya, Tagaraj melarang Bai untuk melakukan transaksi narkoba untuk sementara waktu karena kondisi tidak memungkinkan. Mengingat Singgam begitu ketat mengawasi mereka, tetapi Bai tetap ngotot ingin menyelundupkan narkoba. Bai pada akhirnya melakukan transaksi dengan anak buah Denny di sebuah kawasan hutan. Aksi Bai diketahui oleh Singgam karena Singgam selalu menyadap percakapan telepon mereka. Singgam kemudian membuntuti Bai dan menyergapnya. Tetapi sayang, Bai berhasil melarikan diri dengan sebuah mobil. Singgam kemudian mengejar mobil Bai. Di tengah pelariannya, Bai menabrak mobil Singgam yang membuat mobil itu terpojok masuk ke tepi jalan dan rusak. Singgam tidak kehabisan akal. Ia memilih berlari dan memotong arah kendaraan Bai dengan memilih jalan pintas. Singgam kemudian berdiri dan menghadang arah laju mobil Bai. Bai menabrak Singgam, tetapi Singgam berhasil melakukan salto akrobatik dan mendarat tepat di atas mobil, kemudian menempel di sana. Singgam akhirnya berhasil menangkap Bai dengan mengacungkan pistol tepat ke arah kepalanya. Berita penangkapan Bai heboh di berbagai media. Bai tertangkap bersama 72 kilo narkoba. Tagaraj meradang mendengar berita ini. Singgam justru menantang Tagaraj. Ia mengatakan bahwa cepat atau lambat ia akan menangkap Tagaraj karena Tagaraj merupakan salah satu target dari tim Operation D. Singgam bahkan menelpon anak buahnya yang sedang memata-matai Sagayam. Ia memerintahkan mereka untuk menembak mati Sagayam dan Tagaraj mendengar sendiri percakapan telepon dan suara letusan pistol yang diiringi dengan teriakan kematian dari Sagayam. Singgam mengancam akan membunuh Tagaraj jika ia tidak berhenti melakukan bisnis narkobanya. Tidak hanya itu, Singgam juga memukuli semua preman yang mengganggu keamanan dan ketertiban di distrik Tuticorin. கட் ஆயிடுச்சு. சரி சரி டென்ஷன் ஆகாத. நான் பழனி கிட்ட சொல்லி தூத்துக்குடியில. Singgam bertunangan dengan Kavya. Satya datang ke pesta pertunangan tersebut karena ia diundang oleh Kavya. Satya sudah menerima kenyataan bahwa cintanya harus bertepuk sebelah tangan.
Singgam kemudian memanggil Satya dan berbicara empat mata kepadanya. Singgam meminta bantuan Satya untuk mengunduh kontak ponsel yang ada pada BlackBerry pamannya yang bernama Tagaraj. Satya bersedia melakukan itu. Tak lama setelahnya seorang pria datang. Pria ini dulunya adalah anak buah Tagaraj, tetapi saat ini ia sudah bertobat. Ia kemudian memberitahu Singgam bahwa Tagaraj akan mengirim orang-orang untuk membunuh keluarga Singgam malam ini. Singgam menunggu kedatangan para penjahat tadi. Ia menghabisi mereka satu persatu di bawah guyuran hujan. Setelah membunuh semua penjahat, Singgam kembali mendatangi Tagaraj. Anehnya, ia tidak membunuh pria itu. Singgam hanya mengancamnya agar jangan menyentuh keluarganya. Jika Tagaraj berani melakukan itu, maka Singgam akan menghabisi Tagaraj. Singgam mendapatkan nomor ponsel Denny dari Satya. Ia menelpon dan video call dengan Denny dan mengatakan bahwa ia akan segera menangkap penjahat itu. Denny kesal dengan gertakan Singgam. Ia bahkan menghancurkan laptopnya sebagai bentuk pelampiasan kekesalan. நான் அர்ஜென்ட்டாக ஏர்போர்ட் போயிட்டுருக்கேன் கொடுத்துருங்க மேடம். Singgam menjebak Tagaraj. Ia mengirimkan paket kepadanya dan ketika Tagaraj membuka paket itu, Singgam segera bergegas ke rumahnya dan menangkap basah Tagaraj. Ternyata paket tadi adalah paket narkoba. Tidak hanya itu, Singgam juga memeriksa perusahaan Tagaraj dan mereka menemukan puluhan kilo narkoba di sana. Sebenarnya, narkoba itu adalah narkoba yang disita oleh Singgam saat ia melakukan penangkapan terhadap Bai. Singgam sengaja menjebak Tagaraj agar ia bisa dijebloskan ke dalam penjara. Target terakhir Singgam adalah Denny. Untuk menangkap Denny, Singgam melacaknya menggunakan nomor ponsel Denny yang diberikan oleh Satya. Denny ternyata sudah berada di Afrika Selatan. Singgam kemudian meminta izin kepada menteri untuk berangkat ke sana. Dan sang menteri mengizinkan Singgam dan ia bahkan memfasilitasi segalanya. Tetapi sejurus kemudian... Satya ditemukan tewas di kamarnya. Ia dinyatakan tewas bunuh diri dengan menenggak racun akibat depresi. Padahal sejatinya Satya dibunuh. Setelah tertangkap polisi, Tagaraj mengetahui jika Satya adalah orang yang telah memberikan nomor ponsel Denny kepada Singgam. Satya mendapat nomor itu dari kontak BlackBerry Tagaraj. Karena pengkhianatan inilah, Tagaraj memerintahkan ayah Satya untuk membunuh putrinya sendiri. Dan anehnya adalah sang ayah mau melakukan itu. Dan ia bahkan tidak tertangkap polisi. Singgam mendatangi Tagaraj dan memukulinya berulang kali sebagai bentuk pelampiasan kekesalan. Tetapi ia tidak membunuhnya. Setelah itu, Singgam mengatakan bahwa Operation D yang ia bentuk tujuannya bukan untuk menaikkan popularitas Singgam. Target utama Operation D adalah menangkap bos mafia yang bernama Denny. Singgam bersiap untuk berangkat ke Afrika Selatan. Ia pamit dengan Kavya dan berjanji akan kembali kemudian menikahi gadis itu. Singgam juga mendatangi Pak Menteri untuk membawa semua dokumen keberangkatannya. Ketika tiba di Afrika Selatan, Singgam disambut oleh kepolisian yang ada di sana. Mereka siap bekerja sama membantu Singgam untuk menangkap Denny. Street is Alex's. Take care. Singgam akhirnya menemukan Denny di Afrika Selatan. Ia segera melakukan penyergapan. Tetapi Denny licin seperti belut. Ia berhasil kabur menggunakan sebuah mobil. Singgam mengejar Denny. Mobil Denny dan Singgam terus melaju. Mereka pada akhirnya sampai di sebuah jalan buntu yang sedang dalam progres pengerjaan. Mobil Denny meluncur kencang dan terjatuh. Tetapi ia baik-baik saja dan setelah itu kembali melarikan diri. Sedangkan Singgam, ia melompat keluar dari mobil sebelum mobilnya jatuh ke bawah. Singgam kembali melakukan pengejaran. Ia bahkan berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Denny. Saat Denny hampir tertangkap, anak buah yang lain kembali menghadang. Tetapi Singgam bisa menjinakkan mereka dengan sangat mudah. Denny kemudian melarikan diri menggunakan speedboat dan masuk ke dalam kapal miliknya. Singgam juga memperoleh motorboat gratisan yang terparkir di dermaga. Ia kembali melanjutkan pengejarannya terhadap Denny. Denny segera naik ke atas dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak Singgam.
Singham kemudian berhasil naik ke haluan kapal bagian depan dan ia tidak terlihat oleh anak buah Denny. Saat berada di atas kapal, Singham menembaki mereka satu persatu. Setelah semua anak buah Denny tewas, Singham berhadapan langsung dengan Denny dan duel 1 lawan 1 terjadi. Film ditutup dengan adegan di mana Singham berhasil mengalahkan Denny dalam duel 1 lawan 1. Ia kemudian membawa Denny kembali ke India untuk diadili di sana. Kehadiran Singham di India disambut oleh calon istrinya Kavya dengan linangan air mata bahagia. Dan film pun berakhir.